Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Febri Mulia, NPM 2017-43500-491, dan rekan saya Angela Dominic, NPM 2017-43500-421. Di sini saya ingin menjelaskan tentang riset operasional materi metode simplex maksimasi. Pemodelan pemrograman linear dengan metode simplex maksimasi. Pemrograman linear dapat digunakan di banyak bidang, dari penjadwalan pejabat di seluruh negeri untuk menjadi wasit pertandingan NFL, produk manufaktur, hingga menentukan diet, dan bahkan memiliki aplikasi pertanian seperti kasus yang akan kita bahas kali ini. Jadi ada contoh kasus yang akan saya bacakan. Contoh kasusnya, seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 300 hektar dan berencana untuk menanam paling banyak 3 tanaman, gandum, jagung, dan kapas. Harga benih untuk tanaman gandum, jagung, dan kapas adalah masing-masing $30, $40, dan $50 per hektar masing-masing. Maksimal dana yang digunakan untuk membeli benih adalah $6.400. Tanaman gandum, jagung, kapas masing-masing membutuhkan 1 dan 2 hari kerja. Jadi gandum 1 hari, jagung 1 hari, dan kapas 2 hari kerja per hektarnya. Dan tersedia maksimal 200 hari kerja. Jika petani dapat memperoleh keuntungan sebesar $200 per hektar pada gandum, $250 per hektar pada jagung, dan 100 hektar per hektar pada kapas, berapa hektar dan dari setiap tanaman yang harus ditanam untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi kita mencari keuntungan maksimalnya. Langkah-langkah penyelesaiannya: pertama, menentukan variabel. Petani harus memutuskan berapa hektar dari setiap tanaman yang harus ditanam. Jadi kita buat variabelnya: X1 untuk hektar tanaman gandum, X2 untuk hektar tanaman jagung, X3 jumlah hektar tanaman kapas. 2. Menentukan fungsi batasan. Petani terkendala oleh hektar yang tersedia untuk ditanam, uang yang tersedia dan untuk benih, dan hari kerja yang tersedia. Ini mengarah ke X1 plus X2 plus X3 lebih kecil sama dengan 300, itu untuk batasan luar areal. Dan 30X1 ditambah 40X2 ditambah 50X3 lebih kecil sama dengan 6.400, itu batasan moneter atau uang yang digunakan untuk membeli gandum. Jadi yang batasan areal itu maksudnya batasan hektar tanah ya. X1 plus X2 plus 2X3 lebih kecil sama dengan 200, itu kendala tenaga kerja, maksudnya 1 hari kerja untuk tanaman gandum, 1 hari kerja untuk jagung, dan 2 hari kerja untuk kapas, dan tersedia 200 hari kerja. Dan kendala non negatifnya X1, X2, X3 lebih besar 0. Maka dapat disimpulkan maximize P sama dengan 200X1 plus 250X2 ditambah 100X3. Ini keuntungan maksimal yang akan dicapai. Subject to. Ini penjelasan selanjutnya itu sama seperti di atasnya, jadi tidak usah dijelaskan. Perkenalkan variabel slack dan bentuk sistem awal. X1 plus X2 plus X3 plus S1 sama dengan 300. Ini variabel slacknya tuh S1, S2, S3 gitu ya. Terus ada 30X1 ditambah 40X2 ditambah 50X3 ditambah S2 sama dengan 6.400. X1 plus X2 plus 2X3 plus S2 sama dengan 200. Ada minus 200X1 minus 250X2 minus 100X3 ditambah P sama dengan 0. X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita membentuk table simplex untuk menyelesaikan dengan metode simplex. Dibikin ada kolomnya X1, X2, X3, S1, S2, S3, dan P. Lalu barisnya ada S1, S2, S3, dan P. Dijajarkan semua ini, semua konstantanya yang ada di variabel slacknya dan yang ada di kuantitinya, yang di quantity atau Q-nya ini. Jadi di sini di row operationnya dikali 1/40
R2 menjadi R2, dan begitu seterusnya, sehingga didapat tabel akhir yaitu di sini ada 140 dan 160, hasilnya 42.000. Tidak ada negatif di garis bawah. Variabel yang dasar adalah x3, x2 sama dengan 0. Selesaikan variabel dasar. Jadi kesimpulannya dari semua ini adalah x1 160 sama dengan 160, x2 sama dengan 40, x3 sama dengan 0, p sama dengan 42.000. Ringkasan tanam 160 hektar gandum, 40 hektar jagung, dan tidak ada hektar kapas. Jadi itu untuk memaksimalkan 200 meter tanah hanya digunakan untuk gandum dan jagung. Jadi kapas tidak jadi ditanam. Untuk memaksimalkannya, untuk menggunakan 200 hektar dan 6.400 uang bibit dan 200 hari kerja. Jadi ada 6.400 itu untuk memaksimalkan harga bibit yang dipakai untuk semuanya, dan juga 200 hari kerja itu sudah maksimal. Jadi di sini keterangannya itu x1 sama dengan 160, x2 sama dengan 40, x3 sama dengan 0, dan keuntungan maksimal 4.200. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.